Bismillahirrahmanirrahim. Fayusannu al-jam'u fihima. Fayusannu, maka disunnatkan, al-jam'u menghimpun, fihima pada keduanya, yaitu 2 rakaat sunnah fajar. Bainahunna, di antara mereka, di antara bacaan-bacaan itu, litatahaqqaqa, untuk mentahqiqkan, untuk meyakinkan, al-ityanu, yaitu memenuhi bil waridi, sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Akhidan, dengan mengambil, mimma, dari apa-apa, qalahun Nawawiyu, yang telah menerangkan akan hal itu, yaitu Imam An-Nawawi, fi, pada keterangan, inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Kalimat inni dzalamtu nafsi, inni, sesungguhnya aku, dzalamtu, telah mendolimi nafsi, kepada diriku, zulman, dengan kezaliman, kasiron, yang banyak, kabiron, yang besar. Menggabungkan antara kasiron dan kabiron. Bapak-bapak dan saudara-saudara, lanjutan dari pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Bahwa sholat sunnah yang kita bahas pertama adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang lalu sudah kita bahas. Dan yang sedang kita bahas adalah tentang rakaatail fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar, yaitu qobliyah subuh. Yang lalu kita sudah jelaskan bahwa dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh itu mengambil surah yang ringan. Sesudah Fatihah, rakaat pertama baca kuliah. Kemudian rakaat yang kedua sesudah Fatihah membaca surat Qulhu. Tetapi ada yang mengajarkan kepada kita, rakaat pertama baca surat Alam Nashrah, dan rakaat kedua baca surat Alam Taro. Kalau waktunya ada, dari adzan subuh, sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, sampai sholat subuh itu waktunya longgar, maka boleh sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 2 rakaat yang pertama, ya, sesudah Fatihah di rakaat awal baca Alam Nashrah, dan rakaat kedua baca Alam Taro. Nanti pada 2 rakaat yang kedua, rakaat pertama sesudah Fatihah baca kuliah, rakaat kedua baca Qulhu. Kalau sekiranya antara qobliyah subuh dengan iqamat itu tidak lama, ya, karena tergantung kebiasaan di tempat sholat masing-masing. Karena itu boleh sholat sunnah qobliyahnya cukup 2 rakaat, tapi supaya ke bawah semua surah-surahnya, itu boleh rakaat pertama sesudah Alam Nashrah baca kuliah. Nanti rakaat kedua sesudah Alam Taro baca Qulhu. Itu boleh. Di syarahnya dikatakan, fayusannul jam'u fihima, maka disunnatkan, boleh menghimpun, ya, surat-surat itu pada 2 rakaat, ai fi rak'atay subhi, yaitu pada 2 rakaat subuh. Kemudian wa qauluhu bainahunna, ai bainas suwaril arba'i, ya, di antara mereka, yaitu di antara 4 surat yang akan dibaca. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, tapi baca suratnya 4 macam surat. Rakaat pertama
Alam Nashrah sama Kuliah, rakaat kedua Alam Taro sama Kulhu. Boleh seperti itu. Nah ini tahqiqul ityan bil warid. Menjalankan seperti ini ada dasarnya, yaitu apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Contohnya kalimat Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Dzulman katsiran itu cukup, tapi ditambahi Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Walam yakun, dan tidak ada bidzalika, pada hal itu, pada menghimpun surat-surat itu, mutawwilan, dengan niat memanjangkan dalam salat, lahuma, pada 2 rakaat tersebut, tatwilan, dengan yang panjang, yukhriju, yang keluar, an haddis sunnati, dari ketentuan batas sunnah, wal itba'i, dan ketentuan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Salat sunnah qobliyah subuh, ya, baca Alam Nashrah 100 kali, baca Kuliah 100 kali. Rakaat kedua baca Alam Taro 100 kali, baca Kulhu 100 kali. Ya subuhnya jadi kesiangan. Itu namanya yakhruju an haddis sunnati wal itba'i, keluar dari ketentuan sunnah dan ketentuan mengikuti Nabi. Berarti dalam ibadah, ya, secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi kaitannya dengan ibadah salat sunnah. Kama qalahu Syekhuna Ibnu Hajar, sebagaimana, ya, telah mengatakan hal ini guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa ziyadah, dan ditambahkan, wa yundabu, dan disunatkan, al-ittija'u, tidur miring, bainahuma, antara salat qobliyah subuh dan salat bainahuma, antara 2 rakaat qobliyah subuh, wa bainal fardhi, dan antara salat fardu, yakni salat subuh, illam yuakhirhuma, ya, sepanjang tidak mentakhirkan qobliyah subuh, anhu, dari salat fardunya, walau ghaira mutahajjidin, ya, sekalipun tidak pada salat tahajud. Ada kesunahan sesudah sholat qobliyah subuh itu disunatkan tidur miring ke arah sebelah kanan, ya. Jadi sesudah sholat qobliyah selesai, tidur miring ke kanan. Jadi berarti lambung kanan di bawah, ya, lambung kiri di atas. Terus posisinya kaki tidak selonjor, kakinya kayak orang rukuk, ya, posisinya kayak orang rukuk gitu. Jadi tidur sembari setengah rukuk, seperti rukuk. Kemudian tangannya buat bantalan pala. Nah itu sunnah. Ya. Pulas. Pulas ditendang sama temannya. Ya. Dalam sarahnya, wa yusannu ayyaqula fit tija'ihi, disunatkan pada tidur miringnya membaca doa, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar salasan. Ya, disunatkan baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar sebanyak tiga kali. Di kitab yang satu yang kita baca juga ada keterangan ini, ya. Nah ini kalau kita baca ini, ya,
itu menjadikan sebab kita meninggal dunia dalam husnil khatimah dan menjadikan sebab kita terbebas dari siksa api neraka. Bacanya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Pada hafal enggak? baru enggak ada bacaan seperti itu. Coba bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Sekali lagi, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ada yang tidak diikutkan kalimat Israel, ya. Cuman Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Nah, kalau kita tidak tidur miring karena tidak menjadi kebiasaan di sekitar kita, maka bacanya boleh sesudah sholat qobliyah subuh, ya, dirangkai dengan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau waktunya ada, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. 100 kali, bukan omongan kita 100 kali, tapi bacanya sebanyak 100 kali. Baru ditambah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Keuber enggak? Enggak. Keburu ditepokin sama yang di belakang katanya. Komat gitu. Tapi perlu dicoba. Nah, jadi ditambahin spasi waktunya, spare waktunya dari adzan, sholat sunnah qobliyah sampai iqomat, ya. Dari qobliyah ke iqomat coba ditambahin barang 5 menit gitu, ya. Ya, untuk mengejar kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Zikir itu saya baca di kitab Abwabul Faraj, ya, karangan Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Judulnya Kaifa ya'ti kadunya raghimatan, ya. Pingin nggak kamu itu diparanin sama dunia? Jadi rezekinya yang datang dan tunduk kepada kita. Bagaimana caranya, ya, harta dunia ini datang tunduk kepadamu, ya. Caranya salah satunya di samping ikhtiar zahir ada ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya selesai qobliyah subuh kebut tuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Baru dirangkai dengan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, ada yang menambahkan wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar sebanyak 3 kali. Perlu dicoba ini. Iya. Kalau yang jamaah itu, ya, ngaji semua, nggak ada yang tepuk-tepuk. Ah, ini ngamalin ilmu nih.
ngaji semalam gitu ya. Tapi kalau besok yang datang itu yang malam ini nggak ngaji, masih ada yang tepuk juga. Ya. Itu hanya sebelum subuh aja atau sholat yang lain? Sebelum subuh aja. Yang lain enggak? Iya. Jadi ini obat ya, obat yang diminumnya ya sebelum makan, ibaratnya gitu ya. Sesudah adzan subuh, sudah selesai qobliyah subuh, kemudian baca rapi baru iqamat salat subuh. Kemudian di keterangan yang lain, Syekh Ahmad Al-Junaidi ya, diterangkan oleh Syekh Ahmad Junaidi, ma nassahu wa ayyaqula fit tijahi Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatal arshi wa hamalatil arshi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Wa yaqulu Allahumma ajirni minan nari sab'an wa Allahumma adkhilnil jannata sab'an. Dan ditambah lagi Allahumma ajirni minan narnya 7 kali dan Allahumma adkhilnil jannata 7 kali. Ya Allah, ya jauhkan aku dari siksa api neraka dan masukkan aku ke dalam surga. Wa yaqulu al-maut al-maut Allahumma kama hakamta alayya bil mauti an takfini syarra sakaratil maut ya. Nah, ini tambahan lagi nih ya, makin jauh dah nih makin jauh dari iqamatnya ini. Kalau sudah baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, terus Allahumma adkhilnil jannata 7 kali, tambah lagi al-maut al-maut, mati, ingat mati. Baru ada tambahan Allahumma kama hakamta alayya bil mauti an takfini syarra sakaratil maut. Ya Allah, ya, sebagaimana engkau menghukumkan kepadaku, menentukan kepadaku akan kematian, maka cukupkan bagi diriku ya, jauh daripada jeleknya sakaratul maut. Kemudian diterangkan kalau tidak ada tidur miring ke kanan, wadzalika wa dhahiru ma dzukira annahu yaqulu dzalika ba'dal ittija'. Zahirnya apa yang dibaca zikir itu sesudah tidur miring, lakin alladzi fil hisnil hasin ya, tetapi dalam kitab Husnul Hasin wa ghairihi dan yang lainnya kal adhkari seperti dalam kitab Adhkarun Nawawi yaqulu Allahumma rabb Jibril wa Mikail dan seterusnya wa huwa jalisun, boleh sambil duduk, summa yattaji' ala syiqqil aiman, kemudian baru tidur miring ke sebelah kanan. Ada keterangan hadis dari Imam Ibnu Sunni ya, sekali-sekali boleh dah ya. Kalau sholat sendiri di rumah mah ya komatnya kan suka-suka kita, itu bisa ya, tapi kan nggak kebagian sunnah jamaah ya. Giliran kita ikut jamaah ya, nggak kebagian dikir-dikir yang antik-antik seperti ini. Maka ya disikapi oleh imam dan muadzin ya, supaya jamaah bisa melaksanakan amalan-amalan yang seperti ini, dimundurkan sedikit iqamatnya supaya kemudian jamaah bisa melaksanakannya. Walau ghaira mutahajjidin. Jadi sekalipun orang itu tidak sholat sunnah tahajud,
kalau umpamanya tidak menjadikan sebab takhir sholat fardunya, maka boleh dilaksanakan sesudah qobliyah subuh, tidur miring ke arah kanan. Wal aula dan yang utama, kaunuhu, keadaan tidur miringnya ala syiqil aimani, atas sisi sebelah kanan. Fa illam yarid dzalika, maka apabila tidak mampu melaksanakan hal itu, fasola, maka pisahkan binahwi kalamin au tahawulin, pisahkan antara sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuh dengan sekedar kalam zikir atau pindah posisi dari sholat sunnah qobliyah. Nah, ini sunnah ya. Jadi misalnya sudah selesai qobliyah subuh ya, kita isi zikir-zikir pendek, sekedar memisahkan antara qobliyah dengan sholat subuh ya. Diselipi dengan zikir-zikir pendek supaya ada jeda antara qobliyah subuh dengan subuh. Atau dengan cara dari sunnah qobliyah subuh ke sholat subuh, kita sebagai makmum pindah posisi tempat sholat kita. Jadi misalnya sholat sunnah qobliyah di sini, nanti begitu adzan, begitu iqamat, ya pindah ke sebelah sana. Itu di samping itu bagian dari fasola, memisahkan antara qobliyah dengan sholat subuh, juga ada faidah lain, bahwa tanah yang kita pijak untuk sholat itu mendoakan kita. Karena itu sunnahnya dari satu sholat ke sholat berikutnya kita pindah posisi tempat sholat. Makanya ada teman-teman yang begitu sudah selesai mau sholat sunnah, temannya digeser ya, pindah, inti sebelah kiri, ane sebelah kanan. Nah, tukar posisi. Itu dalam rangka tabarruk, mengambil berkah atas doa dari tanah yang kita pijak untuk ibadah. Tambihun, peringatan. Yajuzu, boleh, ta'khirur rawatibil qabliyati anil fardi, dibolehkan menakhirkan sholat rawatib qabliyah dari sholat fardu. Watakunu adaan, dan keberadaannya adalah adaan. Sholat sunnah qabliyah dikerjakannya sesudah sholat yang dimaksud, itu boleh. Misal kalau sholat duhur karuan ada qabliyah, ada ba'diyah ya. Umpama kita datang muadzin sudah qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maksain nggak qabliyah? Nggak bisa. Nah, namanya kita ketinggalan, sudah keburu iqamat. Nah, kalau seperti itu, umpamanya kita mau melaksanakan sholat sunnah qabliyah, boleh sesudah sholat duhur. Jadi qabliyah sama ba'diyah jadi beriringan, boleh ya. Ya, begitu qomat kita masuk, ya udah sholat makmum kepada imam jamaah. Selesai rapi, zikir beres, kita lanjutkan dengan ya sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Dan itu tidak masuk pada kategori adaan, tidak masuk pada kategori qadaan. Jadi qabliyah yang dibelakangkan dari sholat fardu itu tidak usolli sunnatan qabliyatad dhuhri qadaan, enggak. Nah, tetap adaan karena masih ada di waktu zuhur. Atau yang agak kontroversi adalah qabliyah asar, karena sesudah sholat asar nggak ada sholat sunnah, tapi begitu masuk ke masjid udah iqamat,
maka kita ikut sholat asar jamaah dengan imam. Rapi sholat zikir selesai, kita boleh sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat qobliyah asar. Nah ini kudu ngaji. Kalau nggak ngaji ya, itu bisa berantem. Kita sholat nih asar, rapi sholat asar, kita sholat sunnah ya. Nah, ada teman ngeliatin, dia sengaja nungguin kita sholat sesudah asar. Begitu selesai, haram lu sholat sunnah ba'diyah asar ya. Haram bagaimana ya? Orang boleh sih, boleh bagaimana? Ba'diyah asar tuh nggak ada, adanya qobliyah asar. Udah ini eteng-etengan nih, itu berantem nih. Akhirnya kata yang satu, makanya lu ngaji. Kok begitu? Iya, sebab sunnah qobliyah yang tertinggal boleh dikerjakan sesudah sholat yang dimaksud. Ini kan ilmu. Kalau nggak ngaji ya eteng-etengan bisa berantem itu ya, ayalah. Waqad yusannu, dan sungguh disunatkan, ka'an hadara wassalatu tuqamu au qarubat iqamatuha, dan disunatkan ka'an seperti hadara, datang seseorang ya ke masjid, wassalatu, sedangkan salat, tuqamu, telah diiqamatkan, telah didirikan, au qarubat, atau dekat, iqamatuha, kepada iqamat, bihaitsu, sekiranya, lawishtaghala biha, seandainya orang itu menyibukkan melaksanakan qobliyah, yafutuhu, maka tertinggal dia taharrumul imami, takbiratul ihramnya imam, fayukrahu syuru'u fihi, maka dimakruhkan asyuru'u, dikerjakan, fiha, pada sholat rawatib yang terlambat. Jadi kita jangan ganggu teman kita yang lain ya. Kalau maghrib kan kemarin penjelasannya sudah ya, tidak ada qobliyah maghrib, tapi ada salat bainal adzanain. Yang ada rawatib dah, misalnya kita datang agak telat, orang lain qobliyah sudah selesai, kemudian karena qobliyah sudah selesai kita baru datang, kita maksain qobliyah padahal muadzin udah ancang-ancang mau iqamat ya. Begitu ancang-ancang mau iqamat, kita datang, kita takbir Allahu Akbar. Nih muadzin kan karena budi baik, akhlak baik, dia nungguin kita yang qobliyah telat ya. Berarti kita yang telat mengalahkan teman-teman kita yang sudah pada siap. Nah kalau begitu nggak usah maksain qobliyah ya. Kita jangan ngalahin teman-teman kita yang sudah banyak. Terus gimana? Kan saya pingin dapat qobliyah nanti sesudah selesai sholat fardu. Begitu maksudnya. Terus kalau ba'diyah bagaimana? Ba'diyah boleh nggak didahulukan? Nah, ini keterangannya nih. Wala taqdimul ba'diyati alaihi, wala taqdimu, dan tidak boleh mendahulukan al ba'diyati, salat sunnah ba'diyah, alaihi, pada salat fardu. Kenapa? Li'adami dukhuli waktiha, karena ketiadaan masuk waktu akan melaksanakan salat sunnah ba'diyah. Wa kadza ba'da khurujil waqti, demikian pula sesudah keluarnya waktu tidak ada lagi sunnah ba'diyah alal aujuhi, atas pendapat yang dikuatkan. Kalau qobliyah boleh dibelakangkan, kalau ba'diyah nggak boleh ya. Imamnya belum datang, biarin deh, saya sesudah qobliyah 2 rakaat, mau 2 rakaat lagi ba'diyah.
itu nggak sah ba'diyahnya, sebab belum sampai waktunya ba'diyah. Ya. Waktu ba'diyah itu kapan? Ya sesudah selesai sholat fardu. Kalau sholat fardu kita sudah selesai, baru di situ ada waktu untuk sholat ba'diyah. Tapi kalau sholat fardunya belum dikerjakan, berarti waktu ba'diyah belum sampai. Maka tidak boleh ba'diyah didahulukan dari sholat fardunya. Tapi kalau qobliyah boleh, karena sebab ada udzur-udzur tertentu. Wal muakkadu. Nah, selesai ya. Sampai di sini ada yang mau ya. Langsung niatnya qobliyah. Nanti azan. Niat qobliyah lagi. Selesai sholat fardu. Sholat qobliyah lagi. Enggak begitu. Kalau kita datang belum masuk waktu, berarti sholat sunnah kita tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di musola sekalipun boleh, karena masjid dan musola itu hanya di Indonesia. Di Arab sana itu semuanya masjid ya. Cuman ada masjid jami, ada masjid ghairul jami. Masjid jami adalah masjid yang untuk sholat Jumat. Masjid ghairul jami, masjid yang tidak untuk sholat Jumat. Di Jakarta namanya musola, di Jawa namanya langgar. Kalau orang iktikaf di masjid boleh, di musola boleh, maka berarti sholat sunnah tahiyatul masjid di musola juga boleh. Kita datang belum masuk waktu, tapi bukan zuhur ya. Kalau zuhur itu ada waktu larangan sholat. Kapan? Saat matahari persis di tengah ya. Saat detik-detik masuk waktu adzan, itu larangan sholat ya. Larangan sholat itu kan 3. Pertama, saat pas matahari keluar terbit. Yang kedua, saat pas matahari di tengah. Yang ketiga, pas saat matahari terbenam. Itu larangan sholat. Maka kalau misalnya waktu maghrib kita ke musola, kalau sekiranya buat sholat 2 rakaat nggak kepotong adzan, masih boleh. Sholatnya tahiyatul masjid. Tapi kalau kepotong adzan, sudah nggak usah sholat ya. Nunggu saja sholat bainal adzanain. Zuhur umpamanya kita masuk masjid sholat 2 rakaat nggak kepotong adzan zuhur, silahkan, berarti sholatnya tahiyatul masjid. Tapi kalau sekiranya udah deket sama waktu zuhur adzan, tungguin sampai adzan, kemudian tahiyatul masjidnya otomatis bergabung dengan qobliyah zuhur, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk waktu, tadi kan kita belum masuk waktu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu masuk waktu, kita dengar adzan, rapi dengar adzan, sholat sunnah qobliyah. Kalau sudah sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu, maka sesudah sholat fardu tidak ada lagi sunnah qobliyah. Adanya sholat sunnah ba'diyah pada sholat-sholat yang boleh ada sholat ba'diyah. Paham? Baik. Ada lagi? Ya, lanjut. Ini kudu teliti juga. Takutnya nanti ada salah pemahaman. Ya. Ya. Tadi kalau mau azan itu 4 menit atau 3 menit sebelum waktu masuk kita ada azan. Itu bagaimana? Harus masuk. Ya, kalau belum masuk waktu ya jangan azan. Azan itu nunggu masuk waktu. Kalau belum masuk waktu kita azan, ya kalau sholat-sholat yang lain, kalau waktu maghrib kita azan, orang puasa, wah dengar azan, buka, ternyata maghribnya kurang 3 menit atau kurang 5 menit, berarti dia berbuka sebelum maghrib.
kita nanggung dosa itu. Iya, yang puasa mah oke-oke aja. Nah, ya. Iya, berarti alarmnya yang dandanin. Iya. Kalau alarm kita lambat, alarm kita yang ya, ya gitu. Kalau alarm kita yang lambat, alarmnya dandanin. Kalau alarmnya kecepetan, alarmnya juga dandanin. Kalau alarmnya udah pas dengan yang lain, tapi muadzinnya nyerobot duluan, muadzinnya yang kudu dandanin. Nah, iya. Itu maksudnya. Hah? Iya. Dandanin. Apa alarmnya yang didandanin, apa muadzinnya yang didandanin. Udah itu aja itu. Coba. Iya. Baik. Iya. Kalau itu hitungan waktu masih setelah ada waktu dengan 6 menit. Nah, kira-kira 6 menit ini cukup untuk sholat 4 rakaat. Nah, yang pertama habis azan itu kita sholat baru setelah itu sholat sunnah fajar di subuh. Kira-kira begitu Pak? Kita datang ke masjid untuk sholat subuh. Datangnya kira-kira kurang 5 menit masuk waktu subuh. Kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Boleh apa enggak? Boleh. Tahiyatul masjid subuh mah pas barengan subuh juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan tadi pas barengan dengan keluar terbit matahari. Itu. Yang nggak boleh tadi duhur. Karena waktu duhur itu berarti pas matahari di tengah. Jadi kalau sudah mendekati adzan duhur, ya tungguin, ya sebab khawatir begitu baru serakaat masuk waktu duhur atau maghrib, datang ke masjid tahiyatul masjid padahal sudah dekat masuk waktu maghrib, maka jangan maksain tahiyatul masjid. Khawatir kita tahiyatul masjid kita barengan dengan terbenam matahari. Kalau waktu subuh boleh, kita baru sholat tahiyatul masjid baru serakaat masuk waktu duhur, waktu masuk adzan subuh boleh diterusin karena nggak ada larangan. Larangannya ketika terbit matahari. Baik. Sebab sholat tanpa asbab atau sebab ada khususnya ba'da subuh dan ba'dal asar itu sholat yang bisabab jaza, ya. Tapi sholat yang bila sabab, ya, kuriha. Sholat bisabab itu misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah boleh dikerjakan, ya, sekalipun sesudah sholat subuh. Saya mau takziah, selesai sholat subuh, takziah, jenazah udah bersih. Kemudian siang nanti mau disolatkan jam 7 atau jam 9, saya nggak bisa. Saya selesai sholat subuh, datang takziah, sholat jenazah boleh. Itu sholat bisabab, karena ada sebab, ya. Atau misalnya waktu asar, ya. Waktu asar itu ada ketentuan. Kalau jenazah itu sampai adzan asar belum selesai dimandikannya, maka sholat asar dulu, kemudian sholat jenazah. Tapi kalau belum masuk waktu asar, jenazah sudah dibawa ke musola, maka afdolnya sholat jenazah dulu, baru kemudian sholat asar. Sekalipun boleh, ya, sesudah selesai sholat asar, sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu sholat bisabab, ada sebab. Tapi kalau sholat yang labis sabab, itu namanya sholat sunnah mutlaqah yang tanpa sebab. Nah itu nggak boleh. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.